14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat pada 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Adila Kusuma. Pendengar, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyiagakan seluruh puskesmas yang ada di wilayah tersebut untuk melayani masyarakat pada masa Lebaran 2022. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Banyumas, ada Ari Sugiono, mengatakan Dinkes Banyumas juga terlibat dalam posko pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di tahun 2022 ini yang didirikan oleh Dishub bersama dengan Kepolisian Resor Kota atau Polresta Banyumas di 12 lokasi. Selain memberikan pelayanan kesehatan maupun pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, tenaga kesehatan juga terlibat di posko pengamanan tersebut juga diproyeksikan untuk memberikan layanan vaksinasi bagi pemudik. Informasi lain, pendengar, yakni pemudik yang membanjiri loket bus di Medan jelang Hamin 7 Lebaran. Kami akan pantau bersama dengan Ilham Al-Bajari berikut ini. Ilham. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di loket bus antar lintas Sumatera Utara yang berada di lokasi Jalan Sisingamang Raja Medan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Ambat, di mana pada siang hingga menjelang sore hari ini para pemudik mulai terpantau memadati loket bus antar lintas Sumatera Utara, di mana dari hasil wawancara bersama pihak bus antar lintas Sumatera Utara bersama RRI tadi, mereka menyebut untuk menjelang Hamin 7 Hari Idul Fitri 1443 sampai saat ini pemudik sudah meningkat hingga mencapai 30%. Sementara itu untuk harga tiketnya sendiri belum mengalami lonjakan seperti biasanya. Masih harga tiket sendiri disebut oleh pihak PT Bus Antar Lintas Sumatera Utara masih terbilang normal. Sementara itu mereka juga tetap menghimbau kepada seluruh pemudik yang akan melakukan perjalanan ke luar provinsi Sumatera Utara, khususnya yang berada di dalam Pulau Sumatera Utara dan khususnya luar Pulau Jawa, mereka mengimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat melangsungkan perjalanan. Sementara itu dari salah satu pemudik dari wawancara bersama RRI tadi, mereka salah satunya diantaranya menuju seperti Provinsi Lampung, Palembang, dan Jawa. Mereka diminta untuk memenuhi persyaratan seperti vaksin tahap 2 dan vaksin booster. Demikian Ilham Al-Bajari dari Kota Medan, Sumatera Utara melaporkan. Informasi lainnya dalam Warta Berita pukul 14 ini, pendengar, yakni Stasiun Pasar Senen atau PT KAI mencatatkan ada kenaikan penumpang pada 9 hari atau Hamin 9 sebelum Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Dalam sehari ada lonjakan jumlah 2.200 orang penumpang. Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Karunisa mengatakan, meski ada peningkatan penumpang, jumlah tersebut masih belum disignifikan sebab puncak arus mudik diprediksi pada tanggal 27 April hingga 1 Mei 2022 mendatang. PT KAI pun sudah menyediakan kereta sekaligus tiket tambahan dan masyarakat masih bisa melakukan pembelian tiket meski sedikit sulit. Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menyetujui kuota jemaah haji dari semua negara di dunia untuk haji tahun 2022. Dilansir dari Saudi Gazette, Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pendengar, mendapatkan kuota haji 2022 terbanyak. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah mengalokasikan kuota 151 jemaah untuk Indonesia, sementara untuk Pakistan mendapatkan jumlah terbesar kedua dengan 81.132 jemaah, dan India menempati urutan ketiga dengan kuota 79.237 jemaah.
Beralih ke informasi dari dunia olahraga, yakni pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong menilai performa dari Rahmat Irianto dan kawan-kawan pada laga uji tandang pertama di Korea Selatan masih memiliki banyak kekurangan. Skuad Garuda Muda yang akan tampil di SEA Games 2022 sudah menjalani latihan serta dengan agenda uji tanding melawan kesebelasan setempat. Dalam laga uji tanding pertama pendengar, timnas Indonesia U23 Andong Science College di Haimaji Football Field yang berakhir pada kemenangan 4-2. Demikian warta berita siang hari ini. Untuk Anda pastikan tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mendapatkan informasi di portal kami pendengar di rri.co.id dan Anda juga bisa follow media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter di @rri_programa3. Saya Adela Kusuma dan selamat siang. Ketika mendengar suara ini, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Masyarakat pengguna kendaraan pribadi dihimbau oleh Presiden Joko Widodo agar mudik lebih awal. Ini alasannya. Kalau kita lihat di angka-angka untuk mudik yang lewat udara, saya kira masih ada ruang yang lebih longgar. Kemudian yang lewat kereta api juga masih ada sedikit ruang yang masih longgar yang bisa dipakai masyarakat. Yang berat memang adalah yang mudik yang lewat darat. Ada 23 juta mobil yang akan mudik, akan ada 17 juta sepeda motor yang akan mudik. Sehingga saya ingatkan sudah 3 kali kita merataskan untuk manajemen lalu lintas, manajemen trafiknya betul-betul disiapkan. Orang ngabari yuk, saya takutkan kan kudu manasi mobil barang, terus kudu hotel ini. Nah, misal tekan Bawen ngabari tekan Bawen, disiapkan adalah pengaturan ganjil genap, pengaturan satu arah one way, dan juga untuk sementara truk dikeluarkan dari jalan. Kayak gini gitu Victor. Nasional yang akan dipakai pada dipanggil. Oleh sebab itu saya mengajak masyarakat untuk mudik yang memakai mobil lebih awal daripada nanti macet yang lewat darat dan pakai mobil. Karena betul-betul angka 23 juta itu bukan angka kecil. Juru bicara pemerintah presidensi G20 Indonesia, Maudy Ayunda mengatakan, Indonesia dan negara lainnya sepakat menggunakan metode digitalisasi dokumen penerapan protokol kesehatan QR Code. Pertemuan Health Working Group kemarin telah menyepakati metode digitalisasi dokumen penerapan protokol kesehatan, yaitu QR Code sesuai standar WHO. Penggunaan QR Code ini dinilai sederhana, aman, dan bisa menyimpan informasi serta memiliki standar yang sama di seluruh dunia. Kebijakan ini akan diberlakukan di semua negara anggota G20 dan secara bertahap dapat diterapkan pada negara-negara lainnya. Kementerian Kesehatan Indonesia mengenalkan sistem verifikasi sertifikat vaksin universal atau Universal Verifier Vaccine Certificate. Pendeknya, mudahnya
kita sebut Universal Verifier, sebuah portal khusus dari Kementerian Kesehatan yang mampu membaca data sertifikat vaksin negara lain. Portal ini berbasis web dan dibuat sesuai standar WHO. Juga mudah digunakan di semua perangkat tanpa perlu mengganti QR code yang sudah digunakan. Dengan sistem ini, sertifikat digital vaksin pelaku perjalanan bisa terbaca di sistem negara lain. Indonesia Menyapa Siang. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran yang mengatur soal aktivitas halal bihalal Lebaran 2022. Dalam edaran tersebut diatur soal pembatasan tamu yang menghadiri acara halal bihalal. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang resmi melarang ekspor bahan baku minyak goreng maupun minyak goreng. Kebijakan ini menurut YLKI menjadi bentuk hukuman terhadap industri CPO yang dinilai jumawa. Selamat siang pendengar, Anda kembali mendengarkan program Indonesia Menyapa Siang untuk hari ini Sabtu 23 April 2022. Ada sejumlah informasi terkini kembali akan dihadirkan oleh reporter RRI dan juga ada topik perbincangan menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Saya Luna Eli akan bersama dengan Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beberapa hari lagi umat Islam di Indonesia ini akan merayakan Lebaran. Bahkan tidak sedikit masyarakat kita yang akan melakukan mudik setelah pemerintah memberikan lampu hijau bagi masyarakat Indonesia untuk mudik pada Lebaran kali ini. Nah, Presiden Joko Widodo juga sudah mengingatkan agar seluruh pihak mengantisipasi arus mudik yang akan padat karena diprediksi akan mengalami puncak pada tanggal 28, 29 bahkan 30 April 2022 mendatang. Tentu ini menjadi perhatian bagi sejumlah pihak termasuk juga kementerian terkait agar para pemudik tetap merasa sehat, aman dan lancar selama dalam perjalanan mereka. Ada Kementerian Perhubungan yang sudah menyiapkan berbagai posko juga ya untuk mendukung kegiatan mudik masyarakat. Kemudian dari kepolisian juga bersiaga akan melakukan operasi ketupat ya untuk menjaga keamanan bagi masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran. Termasuk juga Kementerian Kesehatan yang sudah menyiapkan posko-posko kesehatan untuk nanti mendukung lancarnya masyarakat untuk mudik ya. Posko kesehatan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan di sepanjang jalur mudik. Nah, ini ada 340 posko atau pos kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan di sepanjang jalur mudik. Lalu kira-kira apa saja yang bisa ditemukan di pos kesehatan tersebut bagi masyarakat ya, kira-kira seperti apa posko kesehatan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nanti kita akan lanjut berbincang bersama dengan Kementerian Kesehatan. Namun sebelumnya pendengar, ada yang mungkin pada siang hari ini juga sedang dalam perjalanan mudik ya, barangkali ya sambil mendengarkan radio. Anda juga bisa menyampaikan seperti apa sih perjalanan Anda, apakah sejauh ini berjalan lancar atau mungkin sempat mengalami beberapa kendala. Nah, mungkin bisa dibagi agar masyarakat yang lain yang juga akan start baru akan mulai perjalanan mudiknya juga bisa mengantisipasi berbagai kendala yang bisa ditemui di perjalanan. Silakan Anda nanti bisa menghubungi kami via telepon 0213844545 atau 0213866712. Sebelah kiri tarik kok kursinya iso mundur. Di Sok kena digeletak. 0813993888. Nanti saya akan kembali lagi untuk jangan bersama dengan Kementerian Kesehatan atau juga akan ada topik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 3 RRI. Pesawat Boeing 707 milik maskapai Pan Am jatuh di Bali pada 23 April 1974 setelah terbang selama 4 jam 20 menit dari Hong Kong menuju Sydney, Australia. Pesawat
adalah salah satu tokoh sastra Indonesia yang terkenal dengan novel dan peran Purnusa sebagai sastrawan. Nama Ismail Marahidin baru muncul pada tahun 1977 ketika Dewan Kesenian Jakarta mengumumkan karyanya dan peran Purnusa sebagai pemenang sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta. Dan peran Purnusa juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul And the War is Over oleh John H. McGlade dan kemudian diterbitkan oleh Louisiana State University Press tahun 1986.
setiap pos kesehatan ini nanti akan ada fasilitas, termasuk dokter juga ada Bu ya, untuk yang berjaga, kemudian tenaga medis maksudnya ya. Apalagi, apakah juga akan ada ambulans yang bisa membawa mungkin jika ada gangguan bagi pemudik begitu untuk dilarikan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai atau bagaimana Bu Nadia? Iya, jadi selama mudik ya selain tadi ya layanan vaksinasi yang tentunya kita siapkan ya untuk memudahkan masyarakat, dan memang masyarakat yang jadwalnya mendapatkan vaksinasi pada saat mudik ini kan akan mudah ya mendapatkan vaksinasi. Nah tentunya prosedur untuk pemberian vaksinasi sama seperti kita melakukan vaksinasi di luar dari posko-posko mudik atau posko kesehatan ini. Jadi tetap akan ada misalnya proses screening, kemudian pemeriksaan ya tentunya dalam rangka screening seperti tekanan darah, kalau memang memenuhi kriteria bisa mendapatkan vaksinasi, lalu akan diobservasi kembali ya selama 15 menit untuk memastikan tidak ada efek samping yang muncul. Nah, selain tadi vaksinasi mungkin dalam perjalanan kan masyarakat atau pemudik juga bisa ada gangguan-gangguan kesehatannya seperti mual, muntah gitu ya, kemudian juga muncul nyeri seperti itu. Nah ini bisa mengakses layanan pos kesehatan tersebut. Selain itu kita tahu bahwa kalau mudik itu memang kita memang harus menyiapkan kesehatan kita ya, karena kemudian kita ingin mudik ini lancar dan tentunya penuh kegembiraan. Nah kita tahu juga seringkali mudik ini bisa membuat tubuh kita ataupun kita menjadi lelah ya, karena mungkin macet yang berkepanjangan ataupun ada antrian ya yang kita tahu bahwa bisa mengurangi tentunya atau mempengaruhi kesehatan kita. Nah tentunya kita juga menyiapkan tadi termasuk ambulans ya, baik ambulans gotong kesan mobil, tapi juga kita juga punya tadi tim PSC Public Safety Center ya, yang bentuknya dan kendaraan roda 2 yang juga bisa membantu masyarakat misalnya untuk mendapatkan rujukan ke fasilitas layanan kesehatan. Oh, jadi nanti akan ada ambulans